Jadi bilangan 2, 3, 4, 5, 6 itu bukan 10. Bukan 10, ya kan? Tetapi juga bukan selain 10. Nah, kalau di makhluk saja ada seperti ini. Ya, ada seperti ini. Ini sebagai sebuah pendekatan, apalagi kaitannya dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Bismillahirrahmanirrahim. Ini adalah pertemuan ke-25. Kita telah sampai pada bait nazam ke-31. Qala al-muallifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi wa amaddana bi amdadihi wa afadha alaina min barakatihi amin. Hayyun alimun qadirun muridu sami' basirun ma yasha yuridu mutkallimun thumma sifatu dhati laysat bi ghairi au bi aini dhati. Hayyun, ini bait nazam ke-31 dan ke-32. Ini menjelaskan kepada kita mengenai sifat ma'nawiyah. Menurut sebagian ulama mutaakhirin dari golongan Asy'ariyah, begitu juga sebagian ulama mutaqaddimin, ulama yang datang di awal-awal dari kalangan golongan Asy'ariyah seperti Al-Baqillani dan para ulama yang pendapatnya sesuai dengan mereka, menyatakan bahwa Allah Subhanahu wa ta'ala memiliki sifat-sifat ma'nawiyah. Memiliki sifat-sifat ma'nawiyah. Jadi ini adalah kelompok sifat Allah yang keempat. Sebelumnya ada sifat nafsiyah, sebelumnya ada sifat nafsiyah, ada sifat salbiyah, kemudian ada sifat ma'ani, kemudian yang jumlahnya 13. Kemudian menurut sebagian ulama mutaakhiri al-Asy'ariyah dan juga menurut sebagian ulama mutaqaddimin dari kalangan Asy'ariyah atau Asy'ariyah seperti Al-Baqillani dan lain-lain, mereka berpendapat ada tambahan 7 sifat lagi, 7 sifat yang wajib bagi Allah Subhanahu wa ta'ala, ya, 7 sifat yang pasti tetap pada zat Allah Subhanahu wa ta'ala yang disebut sebagai sifat ma'nawiyah, yang disebut sebagai sifat apa? Ma'nawiyah. Tetapi menurut para ulama muhaqqiqin, mereka mengatakan bahwa barang siapa yang sudah mengetahui misalkan bahwa Allah Subhanahu wa ta'ala memiliki sifat al-ilm, memiliki sifat al-ilm, pasti dia juga mengetahui bahwa Allah alim, atau pasti dia juga mengetahui bahwa Allah Subhanahu wa ta'ala kaunuhu aliman. Kaunuhu aliman. Jadi kalau orang itu sudah mengetahui bahwa Allah memiliki sifat ilm, pasti dia akan juga dapat menyimpulkan dan mengetahui bahwa Allah alim atau Allah kaunuhu aliman. Jadi tidak perlu lagi ditambahkan 7 sifat ma'nawiyah, karena sudah tercakup di dalam 7 sifat ma'ani yang disebutkan sebelumnya. Hayyun, Allah maha hidup dengan sifat hidup yang tidak bermula, tidak berakhir, tidak seperti kehidupan selain Allah Subhanahu wa ta'ala. Alimun, artinya adalah bahwa Allah Subhanahu wa ta'ala maha mengetahui segala sesuatu dengan ilmu yang satu, yang mencakup segalanya, yang mencakup segala pengetahuan. Allah maha mengetahui dengan ilmunya yang satu yang mencakup segala pengetahuan. Qadirun,
Allah Maha Kuasa, Allah Maha Kuasa dengan kekuasaan yang sempurna, yang ada tanpa permulaan, ada tanpa akhir. Allah Maha Kuasa dan kekuasaannya sempurna, ada tanpa permulaan, ada tanpa akhir. Dan nanti juga akan diterangkan, beberapa pertemuan yang lalu sudah kami singgung juga bahwa sifat kudrah Allah itu kaitannya adalah dengan sesuatu yang mungkin terjadi secara akal dan mungkin tidak terjadi secara akal. Tidak berkaitan dengan al-wajibul aqli dan tidak berkaitan dengan al-mustahilul aqli. Nanti pada bait berikutnya akan diterangkan lebih detail. Muridu, hayyun alimun qadirun muridu. Allah Subhanahu wa ta'ala adalah zat yang maha berkehendak, dengan kehendak yang tidak berpermulaan, tidak berakhir. Dengannya Allah Subhanahu wa ta'ala mentakhsis sesuatu yang mungkin terjadi secara akal dan mungkin tidak terjadi secara akal. Ya, mentakhsis dengan apa? Mentakhsis dengan sebagian apa yang mungkin berlaku baginya. Ya, mentakhsis dengan sebagian dari apa yang mungkin berlaku baginya, tidak dengan sesuatu yang lain. Nah, ini juga sudah kita terangkan pada pertemuan-pertemuan sebelumnya. Kemudian pengarang kitab ini mengatakan sami' basirun ma yasha yuridu. Ya, sami'. Ini asalnya adalah sami'un. Sami'un. Kemudian ya-nya dihilangkan oleh pengarang nazam ini li daruratil wazn. Ya, li darurat al wazn. Ini dikritik oleh sebagian pensyarah kitab Jauharut Tauhid. Ya, mestinya nama Allah Subhanahu wa ta'ala walaupun karena darurat wazn, walaupun karena menyesuaikan dengan pola wazn, tetapi mestinya janganlah sampai mengubah-ubah nama Allah Subhanahu wa ta'ala. Jangan sampai kemudian sami' dibuat menjadi sami' karena ingin menyesuaikan, mencocokkan dengan pola wazn, ya, pola wazn, pola nazam. Makanya di sebagian kitab syarah Jauharut Tauhid, sebagian pensyarah mengatakan lebih baik, ya, wal ahsan wal aula mura'atul kamal fismillahi ta'ala qabla mura'atil wazn bima yajma'u bainal amrayn. Jadi yang paling baik, bukan hanya lebih baik, yang paling baik mestinya adalah apa? Mura'atul kamal fismillahi ta'ala, menjaga kesempurnaan pada nama Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu yang harus didahulukan sebelum menjaga pola wazn, ya, sebelum menjaga pola wazn. Jadi yang harus didahulukan adalah menjaga kesempurnaan di dalam nama atau sifat Allah Subhanahu wa ta'ala sebelum menjaga dan mengindahkan pola nazam atau pola wazn. Makanya kemudian disebutkan seandainya penazam atau pengarang nazam ini mengatakan hayyun alimun rabbuna qadiru sya'in sami'un lil wara basiru, sebagai ganti dari perkataannya hayyun alimun qadirun muridu sami' basirun ma yasha yuridu, akan lebih baik. Jadi alangkah lebih baik apabila
nazam yang disebutkan di dalam kitab Jauharut Tauhid, ya, yang mengganti sami' dengan sami' ini diganti baitnya dengan mengatakan hayyun alimun rabbuna qadiru sya'in sami'un lil wara basiru, ya. Ini lebih baik, ya, karena tidak mengubah sama sekali nama Allah Subhanahu wa taala Sami'un menjadi Sami'. Sami' artinya Allah Subhanahu wa taala Maha mendengar. Allah Subhanahu wa taala Maha mendengar dengan pendengarannya yang azali, segala sesuatu yang didengar. Basirun Allah Subhanahu wa taala melihat segala sesuatu yang dilihat dengan penglihatannya yang azali. Ma yasha yuridu. Allah Subhanahu wa taala apapun yang Dia kehendaki pasti terjadi. Apapun yang Dia kehendaki pasti terjadi, karena Allah Subhanahu wa taala yurid, yasha yurid, ya, yasha'u yuridu. Allah Subhanahu wa taala memiliki sifat al-masyiah atau sifat al-iradah. Mutakallimun thumma sifatu dzati laysat bighairi au bi'aini dzati. Mutakallimun, Allah Subhanahu wa taala berkalam dengan sifat kalam yang satu, azali, abadi, yang tidak bermula, yang tidak berakhir, yang bukan berupa huruf, bukan berupa suara, bukan berupa bahasa, tidak menyerupai kalam selainnya. Ya, ini juga karena menyesuaikan dengan pola wazan, ya, mutakallimun mestinya, tetapi kemudian dinazamkan menjadi mutkallimun, ya, taknya kemudian disukun. Tsumma sifatul dzati. Kata pengarang nazam ini, setelah aku memberitahukan kepadamu mengenai apa yang sudah aku jelaskan sebelumnya, maka ketahuilah bahwa Allah Subhanahu wa taala memiliki sifatul dzat. Allah Subhanahu wa taala memiliki sifat-sifat yang tetap pada zatnya, laisat, yang tidak boleh disifati, sifat-sifat itu yang tidak boleh disifati, sifat-sifat itu bighairi au bi'aini dzati, bighairi au bi'aini dzati, bahwa sifat-sifat itu bukanlah selain zat, ya, dan bukan pula zat itu sendiri. Jadi sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala tidak boleh dikatakan sifat Allah itu selain zatnya. Juga tidak boleh dikatakan bahwa sifat-sifat Allah itu adalah zat itu sendiri. La hiya huwa wa la hiya ghairuhu. La hiya huwa wa la hiya ghairuhu. Jadi sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala la hiya huwa, bukanlah selain zat. Wa la hiya ghairuhu, bukanlah zat itu sendiri. Wa la hiya ghairuhu, dan juga bukan selain zat. Jadi pendekatannya begini. Ini sebagai sebuah pendekatan, ya, bukan menyamakan antara Allah Subhanahu wa taala dengan makhluk. Kalau saya berhitung mulai bilangan 1 sampai 10, 1, 2, 3, 4 sampai 10, kemudian saya mengatakan bilangan 2, bilangan 3, bilangan 4 itu bukanlah 10. Bukanlah 10, jelas kan? Kan bukan 10. Tetapi juga bukan selain 10. Tetapi juga bukan selain 10.
Karena deretan angka dari 1 sampai 10 tanpa 2, 3 itu tidak akan menjadi 10. Jadi bilangan 2, 3, 4, 5, 6 itu bukan 10. Bukan 10, ya kan? Tetapi juga bukan selain 10. Nah, kalau di makhluk saja ada seperti ini. Ya, ada seperti ini. Ini sebagai sebuah pendekatan, apalagi kaitannya dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi ini tadi kan masuk akal kan? 2, 3, 4, 5 itu bukan 10. Bukan 10. Tetapi juga bukan selain 10. Nah, sifat-sifat Allah Subhanahu wa ta'ala ini nggak sama dengan bilangan 10 tadi ya, nggak ada kesamaan sama sekali. Nah, para ulama mengatakan bahwa sifat-sifat Allah Subhanahu wa ta'ala itu bukan zat itu sendiri, tetapi juga bukan selain apa? Bukan selain zat. Baik, lanjut. Bait nazam ke-33. Faqudratun bimumkinin ta'allaqat bila tanahima bihi ta'allaqat. Wa wahdatan aujib laha wa mithlu dhi iradatun wal ilmu lakin amma dhi wa amma aydan wajiban wal mumtani' wa mithlu dha kalamuhu falnattabi'. Faqudratun, udah mulai ngantuk? Faqudratun, maka sifat qudrah Allah Subhanahu wa ta'ala bimumkinin ta'allaqat, bimumkinin dengan al-mumkinat, dengan al-mumkinat atau al-jaizat al-aqliyah. Ya, sebagaimana kita tahu bahwa hukum akal itu ada 3. Sebagaimana dulu pernah kami sampaikan, hukum akal itu ada 3. Apa saja? Al-wajibul aqli, al-mustahilul aqli, al-jaizul aqli. Al-jaizul aqli atau al-mumkin al-aqli. Al-wajibul aqli adalah sesuatu yang tidak bisa dibayangkan secara akal ketiadaannya. Artinya adalah sesuatu yang secara akal pasti ada, yaitu Allah Subhanahu wa ta'ala dan sifat-sifatnya. Yang kedua dari pembagian hukum akal adalah apa? Al-mustahil al-aqli. Al-mustahil al-aqli, perkara yang tidak dapat dibayangkan secara akal wujudnya. Artinya perkara yang pasti secara akal tidak ada, tidak terjadi, tidak ada. Seperti apa? Kawujudis syariki ma'allah, seperti adanya sekutu bagi Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang ketiga adalah al-jaizul aqli atau al-mumkinul aqli, perkara yang secara akal dapat dibayangkan wujudnya dalam satu waktu dan ketiadaannya dalam waktu yang lain. Artinya adalah perkara yang secara akal mungkin ada dan mungkin tiada, perkara yang secara akal mungkin terjadi dan mungkin tidak terjadi. Nah, sifat kudrah Allah Subhanahu wa ta'ala ini kaitannya dengan hukum akal yang ketiga. Kaitannya adalah dengan hukum akal yang ketiga, yaitu al-mumkin al-aqli atau al-mumkinat al-aqliyah, al-jaizat al-aqliyah. Yaitu apa? Ya, seluruh makhluk. Seluruh makhluk ini adalah perkara sesuatu yang secara akal mungkin ada dan mungkin tiada, mungkin terjadi dan mungkin tidak terjadi. Jadi kudrah Allah itu sama sekali tidak berkaitan dengan al-wajibul aqli. Sifat kudrah Allah juga tidak berkaitan dengan al-mustahil al-aqli. Makanya kalau seandainya ada pertanyaan, apakah Allah Maha Kuasa untuk menciptakan Tuhan semisal Dia? Jawabannya
sifat kudrah Allah tidak berkaitan kecuali dengan sesuatu yang secara akal mungkin terjadi dan mungkin tidak terjadi. Adanya Tuhan yang semisal dengan Allah, yang sama-sama wajib dan berhak disembah, itu mustahil akli. Secara akal tidak mungkin ada, secara akal tidak mungkin terjadi. Oleh karena itu nggak ada kaitannya dengan sifat kudrah, nggak ada kaitannya. Bukan berarti Allah tidak maha kuasa, tetapi memang tidak ada kaitannya. Fungsi sifat kudrah adalah mengadakan sesuatu yang secara akal mungkin ada dan meniadakan sesuatu yang secara akal mungkin tiada. Itu fungsi sifat kudrah. Sesuatu yang pasti ada, yaitu al-wajibul aqli, sesuatu yang secara akal pasti ada, yaitu al-wajibul aqli, nggak ada kaitannya dengan sifat kudrah. Kenapa? Karena ia pasti ada dan tidak bisa ditiadakan secara akal. Tidak ada kaitannya dengan sifat kudrah, nggak ada ta'alluqnya, tidak ada hubungannya, tidak ada kaitannya dengan sifat kudrah. Begitu juga al-mumtani' al-aqli atau al-mustahil al-aqli, sesuatu yang secara akal tidak mungkin ada. Karena sesuatu yang secara akal tidak mungkin ada, itu tidak bisa diadakan. Secara akal tidak mungkin diadakan. Nggak ada kaitannya dengan sifat kudrah. Jadi fungsi sifat kudrah adalah mengadakan dan meniadakan. Mengadakan apa? Mengadakan sesuatu yang secara akal mungkin ada, yaitu makhluk, dan meniadakan sesuatu yang secara akal mungkin tiada, yaitu apa? Makhluk. Jadi sesuatu yang secara akal tidak mungkin ada atau tidak mungkin tiada, itu nggak ada kaitannya dengan sifat kudrah. Kembali ke pertanyaan tadi, pertanyaannya salah, dijawab dengan iya salah, dijawab dengan tidak juga salah. Pertanyaannya salah. Pertanyaannya menyatakan apa? Bahkan bukan hanya salah, kufur itu, pertanyaan kufur. Apakah Allah Maha Kuasa untuk menciptakan Tuhan semisal Dia? Ini pertanyaan kufur. Dijawab dengan iya, kufur. Karena jawaban iya itu artinya menyatakan bahwa mungkin saja ada Tuhan yang semisal dengan Allah Subhanahu wa taala, dan ini tidak mungkin. Dijawab dengan tidak juga salah, kufur bahkan. Kenapa? Karena jawaban tidak itu artinya menyatakan bahwa Allah Subhanahu wa taala tidak maha kuasa. Jawaban yang benar, sifat kudrah Allah, sifat maha kuasa Allah tidak berkaitan kecuali dengan sesuatu yang mungkin ada secara akal dan mungkin tiada secara akal. Fungsi mata kita itu apa? Untuk apa? Melihat. Bukan berarti mata kita kalau nggak bisa mendengar artinya mata kita buta, enggak. Karena memang nggak ada kaitannya. Nggak ada kaitannya antara sifat mendengar dengan mata, itu ada kaitannya nggak? Nggak ada kaitannya. Bukan berarti kalau nggak bisa mendengar, oh mata kamu buta, matamu buta, enggak. Telinga itu fungsinya apa? Mendengar. Bukan berarti kalau telinganya nggak bisa berjalan kemudian dikatakan, oh telinga kamu tuli. Karena memang nggak ada kaitannya. Telinga itu nggak ada kaitannya dengan sifat berjalan. Karena fungsinya bukan untuk berjalan, tetapi untuk mendengar. Nah, fungsi sifat kudrah itu mengadakan dan meniadakan. Mengadakan, sekali lagi, mengadakan sesuatu yang secara akal mungkin ada dan meniadakan sesuatu yang secara akal mungkin tiada, yaitu makhluk. Nah, sesuatu yang pasti ada karena tidak bisa ditiadakan, yaitu Allah dan sifat-sifatnya, itu kan sesuatu yang pasti ada, kan nggak bisa ditiadakan, berarti nggak ada kaitannya dengan sifat kudrah. Ya, adanya Tuhan semisal Allah Subhanahu wa taala, adanya sekutu bagi Allah Subhanahu wa taala, atau matinya Allah Subhanahu wa taala, itu kan sesuatu yang mustahil ada secara akal dan tidak bisa
diadakan. Sesuatu yang mustahil ada, berarti tidak bisa diadakan. Makanya tidak ada kaitannya dengan sifat apa? Qudrah. Tidak ada kaitannya dengan sifat qudrah. Fa qudratun bimumkinin ta'allaqat bila tanahi ma bihi ta'allaqat. Bila tanahi ma bihi ta'allaqat. Bila tanahi ma, dengan tanpa terhenti, dengan tanpa terhenti. Ta'alluq dari sifat qudrah yaitu apa? Al-maqdurat, ya, al-maqdurat, sesuatu yang diadakan atau ditiadakan oleh sifat qudrah Allah Subhanahu wa taala, itu bila tanahi, tanpa ada tanpa putus, ya, tanpa putus. Ya, seperti apa? Misalkan nafas kita, ya, nafas kita ini memang terputus ketika kita sudah meninggal. Tapi nanti ketika kita memasuki kehidupan berikutnya, sampai kemudian mudah-mudahan kita dimasukkan oleh Allah Subhanahu wa taala ke dalam surga, maka nafas para ahli surga dan juga nafas para penghuni neraka itu kan tidak ada batas akhirnya. Itu kan tidak ada batas akhirnya. Karena memang para penduduk surga, mereka akan kekal selamanya berada di dalam surga. Dan mereka bernafas, menghirup dan melepaskan apa? Memasukkan dan mengeluarkan nafas, dan itu nggak ada batas akhirnya. Berarti apa yang diadakan dan ditiadakan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan sifat qudrahnya ini bila tanahi, sampai tidak ada batas akhirnya, akan terus, ya, akan terus dan tidak terhitung jumlahnya, terus sampai tidak ada batas akhirnya. Demikian kajian kita pada malam hari ini. Ini kelihatannya sudah payah-payah semuanya, ya. Kelihatan wajah-wajah ngantuk di hadapan saya yang offline ini. Mudah-mudahan ini libur beberapa Selasa kemarin, libur, ya, karena ada beberapa halangan, ada beberapa kendala. Mudah-mudahan mulai Selasa ini dan Selasa depan kita akan terus mengkaji kitab ini sampai selesai, sampai khatam. Barakallahu fikum, subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. La ilaha illallah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Rabbi ighfir li wa liwalidayya wa lil mu'minina wal mu'minat. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thariq. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.